Setelah genderang perang dimulai dan munculnya beberapa sosok pemimpin sekte yang akan berhadapan bersama-sama untuk melawan Tante Bohai Medusa, akhirnya kini kita diperlihatkan dengan 3 orang tua yang muncul di langit dengan menggunakan jubah berwarna hijau yang masing-masing mempunyai bentuk hewan yang berbeda. Yang pertama ada singa, harimau, dan beruang. Meskipun begitu, bentuk hewan yang terdapat pada jubah mereka bukanlah hanya sebagai aksesoris biasa, karena nyatanya dalam jubah mereka juga terdapat khodam yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan orang-orang yang melihat jika binatang tersebut seperti bisa menatap dengan tajam ke arah lawannya. Bahkan jika ada seseorang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat, maka kaki mereka tanpa sadar akan menjadi sangat lemas dan susah untuk bisa digerakkan. Walaupun saat ini ketiga lelaki tua berjubah hijau ini hanya berada di puncak kelas Do Huang, namun Medusa sangat tidak meremehkannya sama sekali, sesuai yang kita ketahui jika teknik andalan dari ketiga sosok itu adalah Tribis Savage Skill yang sangat aneh. Meskipun begitu, jika mereka menggunakannya maka orang yang menjadi lawannya akan menjadi sangat kesulitan. Dengan kemunculan trio macan membuat para tentara dari aliansi 3 kekaisaran di luar benteng bersorak gembira, karena akhirnya saat ini tetua agung dari Lembah Mulan telah muncul. Namun berbeda dengan Xiao Ding dan yang lainnya yang berada di dalam benteng yang terlihat sangat terkejut dan khawatir dengan keadaan mereka. Oleh karena itu saat ini Xiao Ding hanya bergumam, "Sungguh sialan, bajingan tak tahu malu ini justru muncul sekarang." Namun mau bagaimanapun aku tidak akan peduli dengan pendapat orang yang mengatakan jika mereka adalah trio macan yang memiliki reputasi besar di wilayah barat laut. Karena saat ini mereka adalah lawan aliansi Yan. Oleh karena itu aku, si pria keturunan pemilik rudal raksasa, akan berusaha untuk bisa mengalahkannya. Kemudian terlihat ekspresi dari Jalao yang sama jeleknya ketika dia mengangguk. Lalu terlihat jika dia merenung sejenak, kemudian tidak lama langsung berkata, "Mengapa kita berdua tidak keluar dan membantu Tante Bohai Medusa untuk menghadapinya? Karena menurutku hal tersebut akan bisa mengulur waktu." Xiao Ding yang mendengar perkataan tersebut dia hanya menjawab, "Jika kalian berdua juga menyerang, maka ahli lain dari 3 sekte pasti tidak akan mundur dan menonton. Lalu pada saat itu kami akan membawa ledakan pertempuran besar. Oleh karena itu pada akhirnya kita juga yang akan kesulitan." Mendengar perkataan Xiao Ding, paman es penjual es cincau di sini pun bertanya, "Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kalau kita harus melihatnya dikepung dan diserang saja." Lalu Xiao Ding pun menjawab, "Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap sepenuhnya kepada Tante Bohai Medusa agar bisa memblokir mereka, dan selain itu saat ini tidak ada solusi lain yang jauh lebih baik." Mendengar perkataan tersebut membuat paman penjual es Hai Bodong dan Jalao Duta dari gudang garam hanya bisa terdiam. Mereka juga menyadari jika saat ini keadaannya sama sekali tidak diuntungkan. Namun seperti yang dikatakan oleh Xiao Ding, jika saat ini mereka tidak memiliki solusi meskipun mengetahui bahwa mereka dirugikan. Diketahui jika jumlah elit Dozong dari pihak lawan tidak lebih sedikit dari pihak mereka, bahkan mereka juga memiliki lebih banyak ahli di kelas Do Huang dan Do Wang. Oleh karena itu saat ini mereka sama sekali tidak bisa bertindak secara seenaknya jika tidak ingin mendapatkan kehancuran. Kemudian terlihat Fama yang sudah lama tidak berbicara karena sibuk push rank. Akhirnya dia berkata, "Hal seperti ini sebenarnya akan baik-baik saja jika Babang Tamfan pemilik rudal raksasa Xiao Yan ada di sini, karena dengan kekuatannya maka kita seharusnya tidak akan terlalu kesulitan untuk menghadapi Yan Luotian dan 3 sesepuh dari Lembah Mulan. Lalu selama Medusa diberi waktu, maka masih mungkin pihak kita untuk bisa mengalahkan salah satu dari mereka." Kemudian kita diperlihatkan kembali kepada Yan Luotian yang saat ini sedang menggantung di udara dan berkata, "Tante Medusa yang bohai, jangan salahkan kami karena sudah bermain keroyokan, karena mau bagaimanapun juga, Tante bukanlah orang yang lemah, dan jika kami tidak bergandengan rudal, maka kemungkinan besar kami tidak akan bisa mengalahkan Anda." Lalu Tante Medusa dengan dingin tertawa dan berkata, "Jika kalian para pak tua bau kecap ingin bergandengan rudal untuk menghadapi aku maka tinggal lakukan saja, dan tidak perlu mencari alasan yang terdengar menyedihkan. Apakah kau tidak takut jika aku si bohai akan mempermalukan statusmu sebagai pemimpin sekte dari angsa emas?" Mendengar ejekan seperti itu membuat Yan Luotian tertawa. Meskipun begitu dirinya nampak tidak peduli dengan ejekan dari Tante Medusa.
kemudian terlihat jika dia sedang mengepalkan tangannya lalu cahaya keemasan pun muncul, dan pada akhirnya pedang itu berubah menjadi pedang panjang berwarna emas yang aneh. Bahkan saat ini pedang panjang itu telah ditutupi bulu angsa yang mempunyai duri tajam. Kemudian seorang tetua lembah Mulan yang jubahnya menunjukkan beruang hitam pun mengatakan, "Pemimpin Sekte Yan, Tante Medusa bukanlah orang biasa, bahkan dengan bergandengan rudal, kita juga tidak dapat dengan mudah untuk bisa mengalahkannya." Mendengar perkataan tersebut Yan Luotian hanya tertawa kemudian matanya melirik ke arah benteng gunung hitam yang sangat besar lalu berkata, "Wahai Tante Medusa yang bohai, saat ini yang kita kejar hanyalah kekaisaran Jiama. Oleh karena itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ras ular milikmu, dan jika Anda bersedia memerintahkan ras ular untuk bisa menjauh dari tempat ini, maka 3 kerajaan besar kami akan berjanji untuk mengizinkan Anda berkembang biak di sebidang tanah yang akan kami wakafkan untuk kalian. Jadi mengapa Anda justru bersikeras ingin bergabung dengan mereka dan membantu mereka yang sedang diambang kehancuran?" Lalu mata Medusa dengan acuh tak acuh menyapu dirinya ketika dia mendengar perkataan sampah itu. Kemudian Tante Medusa juga bertanya, "Apakah kamu akan benar-benar memperlakukan tante ini seperti anak yang baru berusia 3 tahun yang pingin es krim?" Tentu atas balasan perkataan dari Tante Medusa membuat senyum di wajah Yan Luotian menjadi sedikit kaku, lalu dia juga langsung mengayunkan pedang sayap angsa di tangannya dan berkata, "Kalau begitu maumu, maka aku akan membuat ras ular punah dari wilayah barat laut ini untuk selamanya." Kemudian terlihat 3 sesepuh berjubah hijau yang ketika mendengar perkataan dari Yan Luotian langsung membentuk formasi andalannya untuk menyerang dan bertahan. Kemudian tidak lama setelah itu 3 doki yang kuat berwarna hijau, merah, dan biru melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga. Lalu tidak lama kemudian akhirnya kini ketiga doki itu saling menyatu dan membentuk sebuah cincin yang sempurna. Lalu setelah menyelesaikan cincinnya, masing-masing jubah dari ketiga sesepuh langsung melepaskan raungan binatang yang mengguncang bumi dengan aura yang sangat buas. Tentu atas hal ini membuat Yan Luotian menjadi sangat senang dan sangat sombong, karena menurutnya ketiga ketua akan segera meratakan para aliansi Yan. Tentu atas hal ini membuat Tante Medusa dengan cepat langsung memfokuskan pikirannya dan mengesampingkan gangguan di dalam hatinya, sehingga saat ini dirinya langsung mengeluarkan 7 energi warna yang agung melonjak keluar dari dalam tubuhnya, yang kemudian berubah menjadi pelangi 7 warna. Bahkan atas hal ini membuat Yan Luotian terkejut karena melihat aura janda yang sangat pekat dari diri Medusa. Di sini Yan Luotian juga mengakui jika kekuatannya jauh lebih rendah dari Tante Medusa. Meskipun begitu dirinya tidak terlalu khawatir karena menurutnya saat ini dia tidak sendirian untuk menumbangkan Tante Bahenol Medusa. Tidak mau membuang waktu lama Yan Luotian di sini juga langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Tante Medusa. Atas kecepatan milik Yan Luotian sempat membuat Medusa lumayan terkejut. Oleh karena itu Tante Medusa langsung mengepalkan tangannya dan pedang panjang berbentuk ular 7 warna berkumpul dan muncul. Lalu Medusa langsung mengayunkan tangannya dan tubuh pedang yang dipelintir menjadi busur yang aneh. Kemudian ujungnya langsung melingkari pedang sayap angsa di tangan Yan Luotian dan segera mendorong dengan keras ke depan. Menyikapi hal ini membuat Yan Luotian langsung menggunakan sayap angsa dengan merubahnya menjadi anak panah tajam dan langsung menyerang ke arah Medusa. Sehingga atas hal ini membuat sebuah benturan kekuatan yang sangat dahsyat. Lalu tidak lama setelah itu terlihat Yan Luotian yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sepertinya dirimu sudah terluka parah ketika pertarunganmu melawan pemimpin Sekte Racun. Oleh karena itu aku akan melihat seberapa kuat kamu bisa bertahan dalam serangkaian serangan yang akan aku berikan." Namun atas ejekan dari Yan Luotian membuat Medusa diam sejenak. Lalu tidak lama setelah itu dirinya langsung mengeluarkan aura doki yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja atas hal ini membuat Yan Luotian dan ketiga ketua sekte menjadi sangat terkejut dengan aura doki yang sangat besar dari Tante Bohai Medusa. Namun tiba-tiba saja ketika Medusa akan segera melancarkan serangannya justru ada suara yang sangat nyaring dan familiar terdengar di atas langit. "Bagaimana mungkin aku Duta Rokok Magnum yang menjabat sebagai ketua aliansi yang tidak ikut adil dalam pertempuran rudal ini?" Lalu terlihat Xiao Ding dan yang lainnya menjadi sangat terkejut ketika mendengar perkataan itu. Lalu mereka pun langsung menatap ke langit dan berkata, "Itu adalah Xiao Yan pemilik rudal raksasa."
akhirnya dia muncul juga di saat genting seperti ini. Dengan kemunculan Xiao Yan tentu saja membuat Xiao Ding saat ini sangat percaya jika aliansi Yan akan segera bisa menyelesaikan peperangan ini. Bahkan semua orang dari pihak aliansi Yan juga menghela nafas lega, karena dengan kemampuan dari Babang Tamfan Xiao Yan, maka dapat dipastikan jika dia akan bisa memblokir Yan Luotian atau tiga sesepuh Mulan. Ditambah dengan adanya Tante Bohai Medusa, maka saat ini tidak akan sulit bagi mereka untuk bisa mengalahkan para cecunguk yang bau kecut itu. Kemudian terlihat ada tiga sinar cahaya yang melesat dari langit. Yang pertama dari tiga orang yang muncul adalah seorang pria muda berjubah hitam yakni Babang Tamfan Xiao Yan. Lalu di belakangnya ada seorang gadis kecil cantik yang memiliki rambut panjang berwarna ungu yang merupakan Zian bocil kematian. Dan juga seorang perempuan dari ras ular yakni Yue Mei. Kemudian terlihat jika Tante Bahenol Medusa juga terkejut saat dia melihat pemuda berjubah hitam Xiao Yan telah muncul. Lalu tidak lama setelah itu Medusa juga bertanya, apakah kamu sudah menerobos menjadi seorang elit Do Huang? Kemudian Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tidak hanya itu, Xiao Yan juga bertanya, apakah jandaku terluka? Kemudian Tante Medusa pun menjawab, ini hanya luka kecil saja dan bukan masalah. Mendengar perkataan Medusa membuat Xiao Yan tersenyum. Kemudian Xiao Yan langsung mengangkat kepalanya dan mengeluarkan rokok Magnum sambil berkata, Tante Medusa bisa santai dan memilih satu, lalu sisanya biarkan aku saja yang akan mengurus mereka. Kemudian tiga sejoli di sini pun berkata, bocah kamu siapa? Dan saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam pertarungan ini, karena kami tiga sesepuh telah melihat cukup banyak pahlawan muda yang angkuh sepertimu, namun sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang hidup. Lalu terlihat Yan Luotian yang dari tadi menatap dia pun mengatakan, apakah Anda kepala aliansi Yan yang telah bersembunyi selama setahun? Xiao Yan di sini hanya tersenyum sambil mengeluarkan aura dokinya. Kemudian Xiao Yan berkata kepada Zian dan Yue Mei, sebaiknya kalian berdua harus mundur dulu. Zian yang mendengarnya pun tidak ragu dan berbalik lalu bergegas ke benteng. Namun Yue Mei di sini terlihat ragu dengan keinginan Xiao Yan, karena meskipun kekuatan Xiao Yan cukup kuat, namun jika harus menghadapi seorang elit dozong maka akan kesulitan bagi Xiao Yan yang hanya seorang Do Huang. Melihat Yue Mei yang meragukannya membuat Xiao Yan berkata, tenang saja, kamu tidak perlu cemas seperti itu, karena aku MC Dong Hua ini jadi melawan mereka yang bertingkat dozong atau gosong tidak akan membuatku kalah. Mendengar ucapan dari pria penjinak rudal membuat Yue Mei hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu tidak lama setelah itu saat ini Medusa pun berkata, serahkan Luo Yantian kepadaku, lalu aku percayakan tiga tetua Mulan itu kepadamu. Medusa juga mengingatkan Xiao Yan supaya tetap berhati-hati, karena mereka bertiga mempunyai teknik gabungan yang bisa setara dengan elit dozong. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menjawab, siap. Kemudian terlihat wajah Yan Luotian yang gemetar saat melihat tatapan tajam dari Tante Medusa. Lalu dia pun mengatakan, karena kamu ingin membiarkan anak muda ini pergi dan menemui kematiannya, maka kami akan menerimanya dengan senang hati. Lalu dirinya juga langsung memerintahkan ketiga ketua untuk segera menyerang Xiao Yan. Awalnya salah satu ketua di sini menilai jika Xiao Yan mempunyai keanehan, walaupun begitu mau tidak mau mereka harus segera menghabisinya dalam 10 kali pertukaran. Lalu setelah itu mereka berencana akan membantu Yan Luotian untuk menghadapi Tante Bohai. Mendengar hal tersebut membuat Yan Luotian akhirnya mengangguk dengan kepuasan. Lalu tidak lama setelah itu Yan Luotian langsung mengeluarkan doki yang melonjak kuat dari dalam tubuhnya, dan disusul dengan sayap angsa besar di punggungnya yang menandakan jika saat ini dia telah siap untuk bertempur. Saat ini wajah Medusa tampak serius saat melihat tindakan dari Yan Luotian, kemudian dia juga kembali mengingatkan Xiao Yan untuk tetap berhati-hati. Namun Xiao Yan di sini hanya tersenyum sambil memberikan sebuah pil kepada Medusa. Xiao Yan memberikan pil ini tentu saja untuk memulihkan Medusa supaya sembuh dari luka yang sebelumnya, sehingga membuat Medusa dapat bertarung dengan maksimal. Atas tindakan Xiao Yan membuat Medusa sedikit tertegun, lalu memberikan sebuah senyuman yang muncul di wajah cantiknya yang dingin. Kemudian dengan cepat dirinya langsung memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Lalu dengan seketika tatapan matanya kembali menjadi tajam dan tegas, yang disusul dengan tubuhnya yang langsung melesat dan berhadapan dengan Yan Luotian.
lalu dengan seketika sebuah benturan energi yang sangat kuat saat ini saling bertabrakan satu sama lain. Kemudian terlihat Xiao Yan yang langsung menatap ketiga sesepuh Mulan yang ada di depannya, lalu dirinya juga kembali teringat dengan Master Gold dan Silver yang mempunyai teknik serupa dengan ketiga ketua yang ada di hadapannya saat ini. Karena yang kita ketahui jika saat itu Master Gold dan Silver sempat menggunakan teknik gabungan untuk bisa berhadapan dengan seorang elit Dozong yakni Ketua Suqian, tentu keberhasilan teknik gabungan dari Master Gold dan Silver ialah adanya ikatan darah karena mereka memang orang kembar, namun berbeda dengan ketiga ketua saat ini yang mendapatkan teknik gabungan karena hasil dari latihannya. Meskipun metode pertarungan semacam ini memiliki persyaratan pelatihan yang sangat keras dan juga sangat merepotkan, karena seseorang harus terlebih dahulu bisa mengatasi berbagai keterbatasan, dan jika mereka berhasil melewati itu semua maka akan menciptakan sebuah kekuatan yang sangat mengerikan. Kemudian terlihat jika tetua berkepala singa yang saat ini sedang menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, "Sungguh tidak terduga jika bocah kecil yang ada di hadapanku adalah ketua dari aliansi Yan." Bahkan dia juga menilai jika kemunduran dari Jiama akibat dari bocah muda yang memimpinnya. Lalu tetua berkepala harimau juga mengatakan, "Jangan buang energimu, lebih baik saat ini segera habisi dia, karena saat ini Yan Luotian akan kesulitan menghadapi Medusa jika sendirian." Lalu tidak lama setelah itu mereka langsung mulai menyatukan kekuatannya, dan muncullah sebuah doki yang sangat kuat terpancar dari teknik gabungan mereka. Xiao Yan yang merasakan aura mereka juga menilai jika ini adalah kekuatan dari seorang yang sudah berada di ranah Dozong. Xiao Yan juga tidak menyangka jika dirinya akan bertemu dengan orang yang begitu kuat setelah dirinya berhasil menembus ke tingkat Do Huang. Namun di lain sisi ini juga adalah kesempatan yang baik bagi Xiao Yan untuk segera mencoba kekuatan barunya setelah 1 tahun lamanya berkultivasi. Lalu terlihat orang-orang yang ada di benteng menjadi sangat kagum dengan kedua belah pihak yang saling berhadapan di langit. Mereka juga masih belum menyangka jika Xiao Yan memutuskan akan melawan 3 orang sekaligus. Tentu akhir dari pertempuran ini sudah pasti akan bisa menjadi berita trending topik di seluruh dunia. Lalu jika Xiao Yan bisa memenangkan perang ini, maka dapat dipastikan jika reputasi dari aliansi Yan akan semakin disegani oleh banyak orang.